Tema homili saya pagi ini tentang orang miskin adalah kita dan tanda kutip tetangga sebelah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata begini, kita semua adalah orang-orang miskin di hadapan Allah. Kita semua adalah orang-orang miskin di hadapan Allah. Kata-kata ini benar adanya. Secara vertikal antara kita dan Allah, kita memiliki ketergantungan. Sebab kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita tanpa kemurahan hati Allah. Yang ada pada kita, yang kita miliki, yang kita makan, yang kita minum, apapun yang mendukung kehidupan kita, kita terima dari kemurahan Allah. Itulah sebabnya di hadapan Allah kita semua adalah orang-orang miskin. Kita selalu membutuhkan kemurahan hati Allah. Kita selalu membutuhkan belas kasih Allah. Itulah kita. Kita semua adalah orang-orang miskin di hadapan Dia. Secara horizontal, sebagai makhluk sosial, kita pun juga hidup dalam ketergantungan dengan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sebab kita juga tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita sendiri tanpa orang-orang di sekitar kita. Bahkan sebagian orang, mereka hidup dalam ketergantungan total kepada orang lain, yang tanpa bantuan orang lain, mereka tidak bisa makan. Kalaupun makan, mereka makan dalam kekurangan, juga kekurangan gizi. Yang tanpa bantuan orang lain, mereka anak-anak tidak bisa sekolah. Itulah tetangga sebelah yang perlu uluran tangan dari orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk membantu mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama kita mendapatkan sosok seorang teladan yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dan contoh itu
adalah istri yang cakap. Diambil dari kitab Amsal, bab 31 ayat 10 dan seterusnya. Tema tentang istri yang cakap merupakan tema yang penting dalam kitab Amsal. Itulah sebabnya dalam kitab Amsal bab 11, bab 12, bab 18, bab 19, omong tentang istri yang cakap. Bahkan kitab Amsal ditutup pada bab 31, juga temanya tentang istri yang cakap. Istri yang cakap itu menjadi model, contoh orang bijak yang penuh perhatian terhadap orang lain. Mari kita lihat bacaan pertama, kitab Amsal 31. Di ayat 12 dikatakan, istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau bapak-bapak duduk berdampingan dengan istri Anda, dan menurut Anda istri itu cakap, tolehan, noleh ke istri kalian. Gak usah sungkan-sungkan, beri apresiasi kalau istri Anda adalah istri yang cakap, yang berbuat baik untuk suaminya. Bahkan yang tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, paling tidak sampai detik ini. Ya. Istri yang cakap juga tidak usah sungkan noleh ke suami. Kalau selama ini telah berusaha berbuat baik, ya, menyukakan hati sang suami. Maka di ayat 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Sopo kuwi? Siapa yang akan mendapatkannya? Enggak lain ya suaminya sendiri. Ya, suaminya sendiri yang akan mendapatkannya. Itu dikatakan di ayat 12. Nah, ayat 20 dikatakan, ia istri yang cakap memberikan tangannya kepada yang tertindas. Kata memberikan tangannya itu adalah ungkapan bahwa ia mau memberikan pelayanan kepada orang-orang di luar rumah. Orang-orang yang hidupnya tertindas, yang hidupnya soro, yang hidupnya menderita, yang hidupnya berkekurangan. Maka di kalimat berikutnya dikatakan, ia mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Istri yang cakap ternyata tidak hanya dalam lingkup internal keluarganya sendiri, rumah tangganya sendiri. Ia juga penuh perhatian terhadap orang-orang di luar rumah. Terlebih mereka yang tertindas, mereka yang miskin. Orang bijak yang menulis kitab Amsal ini sebenarnya mau mengatakan bahwa istri yang bijak, istri yang cakap,
memiliki keutamaan yang komplit. Keutamaan itu bukan hanya untuk suaminya, bukan hanya untuk anak-anaknya, bukan hanya untuk orang-orang dalam keluarganya. Tetapi keutamaannya juga memancar bagi mereka di luar rumah. Mereka yang menderita, mereka yang miskin. Maka tangan terulur atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam rangka Hari Orang Miskin Sedunia, Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki Meruya pergi ke kampung nelayan, namanya Rawa Elok di Cilincing. Mereka atas nama paroki membawa 800 paket untuk orang-orang miskin di kampung nelayan itu. 800 paket isinya sandang dan pangan. Sandang itu celana pendek dan pangan itu berupa beras. Mengapa celana pendek? Itu yang mereka butuhkan untuk bekerja setiap hari sebagai nelayan. Mengapa beras? Itu yang mereka makan setiap hari. Setiap paket dengan nominal 100.000 rupiah. Ini yang dilakukan oleh Paroki Meruya melalui seksi PSE untuk mengulurkan tangan bagi orang-orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan kita mau belajar dari istri yang cakap, yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Bentuk lain Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini para suster Hermanas Karmelitas membuka meja di ruang lobi. Di sana mereka menyiapkan ada banyak makanan kecil, makanan ringan yang Bapak Ibu bisa beli. Mereka mendatangkan dari beberapa sumber. Hasil dari penjualan mereka bukan untuk mengisi perut mereka, tidak. Hasil penjualan mereka untuk membantu melayani warga miskin yang ada di sekitar Kafling DKI. Terutama untuk anak-anak yang miskin. Juga miskin pendidikan. Ada sekitar 300 anak, mayoritas bukan warga Katolik. Mereka datang ke susteran di sebelah biar ada satu rumah untuk belajar bersama. Mereka belajar secara gratis. Dan ilmu-ilmu yang mereka terima di situ, itu menjadi nutrisi tambahan untuk pendidikan formal yang mereka dapat. Dan itu sangat membantu. Ada banyak guru volunteer yang juga tidak mau dibayar. Mereka orang-orang bertalenta dalam hal ilmu pengetahuan. Mereka mau membagikan ilmu mereka
untuk anak-anak ini secara gratis, secara free, supaya mereka juga punya pengetahuan yang memadai untuk hidup dan masa depan mereka. Maka guru-guru volunteer ini seperti bagikan hamba-hamba yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Mereka dipercaya, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, mungkin ada yang lebih dari itu. Dan mereka mau menggandakan itu dengan berbagi pengetahuan mereka untuk anak-anak yang belajar di situ, di sebelah biara para Suster Hermanas Karmelitas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang miskin adalah orang. Orang miskin mempunyai wajah, mempunyai kisah, mempunyai hati, mempunyai jiwa. Mereka punya kerinduan untuk hidup bermartabat. Mereka punya kerinduan untuk hidup sejahtera. Mereka punya kerinduan untuk hidup mengenyam hidup lebih baik lewat uluran tangan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang miskin adalah tetangga sebelah. Mari lewat hari Minggu orang miskin sedunia ini kita belajar untuk lebih care, lebih perhatian, lebih peduli dan terlibat dalam pelayanan bagi mereka. Tuhan memberkati.